Tapi Allah yang adil, saudara, harus ingat. Allah yang adil bisa bermurah hati kepada kita. Tapi di dalam kemurahan hati Allah, itu selalu ada keadilan Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Saudara, saya bersyukur hari ini boleh berada di tengah saudara menyembah Tuhan. Saya merasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan bersyukur sekali hari ini boleh melayani saudara. Saya membawa salam dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, tempat di mana saya sekarang melayani Tuhan. Ya, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung adalah sebuah tempat di mana Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan, memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Setelah mereka selesai sekolah dipersiapkan, mereka pergi kemana-mana menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi misionaris, menjadi konselor Kristen, guru-guru Kristen, dan mereka melayani di berbagai tempat untuk pemberitaan firman Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan pelayanan ini kepada kami dan kami bersyukur untuk dukungan dari banyak anak Tuhan di mana-mana terhadap pelayanan kami, termasuk di GKKA Makassar ini. Terima kasih kalau saudara pernah mendoakan kami, pernah menerima mahasiswa kami dan alumni kami untuk melayani bersama-sama. Tuhan yang memberkati saudara sekalian, Tuhan yang akan membalas apa yang saudara lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kalau saudara membuka Alkitab elektronik, atau nanti mungkin ditampilkan di Videotron ini adalah terjemahan Alkitab 1 ya, atau TB1. Sekarang terjemahan Alkitab itu ada banyak, ada yang TB1 biasanya di handphone atau Alkitab yang lebih lama, tetapi Alkitab yang baru itu ada terjemahan baru yang namanya terjemahan baru yang kedua. Yang diupdate itu adalah bahasanya diupdate, tetapi isinya tetap sama. Jadi saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua, Ulangan pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ia akan menghalau dari hadapanmu banyak bangsa, orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau mengalahkan mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dariku sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah harus kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga, hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang terkecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Tetapi terhadap orang yang membenci Dia, Dia membalas dengan membinasakan mereka. Ya, tidak menunda-nunda untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang membenci Dia. Jadi engkau harus berpegang pada perintah
yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Dia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya mau tunjukkan ada 2 buah lukisan. Apakah bisa ditunjukkan? Nah, saudara, 2 lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis yang berasal dari Belanda. Dan lukisan ini diselesaikan pada tahun 1498. Kurang lebih 500 tahun yang lalu. Lukisan ini, 2 lukisan ini terinspirasi oleh sebuah kisah nyata yang terjadi di kerajaan Persia kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Jadi dikisahkan bahwa di kerajaan Persia 2500 tahun yang lalu, hiduplah seorang hakim yang namanya Sisamnes itu. Sisamnes ini jadi hakim, karirnya menanjak, dia menjadi hakim yang cukup banyak menangani kasus yang ada di kerajaan Persia. Tapi orang ini, hakim ini pada waktu dia mengadili, dia itu seringkali menerima suap. Kalau orang mau kasusnya menang, harus memberi uang kepada dia. Kalau dia terima uang yang banyak, orang yang salah menjadi benar, orang yang benar menjadi salah, orang yang harusnya dihukum tidak dihukum, orang yang tidak harus dihukum malah dihukum karena dia menerima uang suap. Saudara, rakyat pada waktu tahu hakim seperti itu, mereka mulai ngomong dan kemudian kedengaranlah kepada Raja Persia pada waktu itu. Lalu raja itu memanggil hakim ini lalu ditangkap, lalu dihakimi di hadapan Raja Persia. Dan setelah mendengar segala kesaksian dan bukti yang ada, sebelum menjatuhkan hukuman, raja itu bertanya kepada hakim yang namanya Sisamnes ini. Raja itu bertanya, menurut kamu, sebelum saya menjatuhkan hukuman, menurut kamu, siapa kalau kamu dipecat dari jabatan hakim ini, siapa yang layak untuk menggantikan kamu menjadi hakim? Maka hakim yang namanya Sisamnes ini dia pikir-pikir, dia pikir kalau dia sudah tidak jadi hakim lagi, tidak ada kuasa, maka dia pikir lebih baik anaknya saja jadi hakim. Lalu dia bilang kepada rajanya, menurut saya yang layak jadi hakim itu adalah anak saya, ya, namanya Otanes. Dia itu nanti kalau bisa jadi hakim menggantikan saya. Lalu setelah itu raja bilang, anakmu itu akan kuangkat menjadi hakim menggantikan kamu. Tapi hukumanmu adalah kamu dihukum mati dengan cara dikuliti secara hidup-hidup. Jadi itu gambar yang kedua tadi, itu adalah gambar di mana Sisamnes itu dikuliti hidup-hidup sampai mati. Jadi potong kulitnya itu jadi satu lembar begitu, sedapat mungkin jadi satu kain atau satu kulit yang begitu besar. Lalu kata raja, kulit itu akan dibuat menjadi kursi. Jadi ada kursi, ya, tahu sofa ya, biasa kalau ada kursi duduk sofa. Jadi yang kulit sofanya itu pakai kulit dari hakim yang dihukum mati tadi. Lalu kursi yang pakai kulit itu kemudian diberikan kepada anaknya yang jadi hakim, suruh duduk di situ pada waktu menghakimi orang-orang yang punya kasus. Supaya dia ingat, kata raja itu, ingat kalau kamu korup, kalau kamu tidak adil, kalau kamu terima suap, nasibmu akan seperti bapakmu yang dijadikan kursi, kulitnya itu dijadikan kursi. Jadi seumur hidupnya anaknya nggak berani. Karena setiap kali dia mau terima suap, dia ingat dia duduk di atas kulit bapaknya. Soal cerita ini diceritakan di mana-mana, tapi apa yang kita bisa tarik pelajaran dari kisah ini itu banyak sekali. Tapi salah satunya begini. Di dalam dunia ini kita itu seringkali melihat ada banyak ketidakadilan. Manusia itu pada dasarnya itu tidak bisa berbuat adil kecuali kalau dia dipaksa. Naluri kita pada dasarnya itu nggak bisa adil kecuali kalau kita dipaksa. Papanya tadi nggak bisa adil, mau terima suap dan lain sebagainya. Tapi anaknya bisa adil kenapa? Karena takut akan nasibnya sama seperti bapaknya.
Saudara pernah nggak lihat ketidakadilan di dalam dunia ini? Mungkin dari kecil kita seringkali merasa nggak adil ya. Anak-anak kecil tuh suka merasa orang tuanya nggak adil. Waktu besar rasa gurunya di sekolah nggak adil. Atau rasa diperlakukan oleh orang lain tidak adil. Atau kalau pernah punya kasus di pengadilan, mungkin merasa sistem peradilan kita tidak adil. Sulit sekali menemukan keadilan. Lalu kita lihat ada orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik. Lalu hidupnya kok kelihatan bagus banget. Setiap hari sepertinya semakin sukses, semakin kaya. Tapi kita nih sebagai orang yang hidupnya baik, orang yang melayani, tapi kok hidup kita seperti ini saja. Bahkan mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan di dalam hidup kita. Lalu kita merasa hidup ini kok tidak adil. Pernah nggak saudara merasa seperti itu? Hidup ini kok nggak adil sekali. Susah sekali menemukan keadilan di dalam dunia ini. Saudara, kalau saudara pernah merasa seperti itu, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita satu atribut Allah, satu karakter Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yaitu bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang adil. Bahasa Inggrisnya, God is just. Just itu artinya banyak, bisa artinya benar, bisa artinya adil. Maka dari kata just, kita mengenal kata justice atau keadilan. Maka Allah itu adalah Allah yang just, Allah itu Allah yang adil. Tapi pertanyaannya saudara, waktu kita berkata Allah kita Allah yang benar dan adil, apa maksudnya Allah kita itu Allah yang adil? Nah saudara, firman Tuhan yang hari ini kita baca mengajarkan kepada kita ada tiga hal tentang Allah yang adil itu. Saudara, kita belajar yang pertama bahwa Allah yang adil itu pasti akan menghukum orang yang berdosa. Jadi kalau saudara berpikir tentang keadilan Allah, saudara mesti selalu ingat bahwa Allah yang adil itu pasti deh, cepat atau lambat dia akan menghukum orang yang berdosa. Saudara, waktu orang Israel mau masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa itu berpesan kepada orang-orang Israel, pada waktu kamu masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan itu. Ada 7 bangsa yang besar, yang kuat, yang hebat, yang pinter, yang bisa pinter perang. Segala macam kehebatan mereka punya. Tapi orang-orang seperti itu akan dihalau oleh Tuhan. Dan kamu akan dipakai untuk menghukum mereka, untuk membinasakan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menghalau mereka. Kalau ditanya kejahatan mereka itu apa? Oh banyak sekali saudara ya kejahatan mereka. Mereka itu bukan orang yang hanya dalam hati mendendam, ya mungkin dosa-dosa yang biasa-biasa. Tapi berdosa mereka itu dosa yang sangat berat sekali, sangat parah sekali. Mereka itu bisa memeras orang miskin, mereka itu bisa memperkosa orang, bisa hidup dalam pesta pora kemabukan. Mereka itu juga adalah orang-orang yang bisa bahkan membunuh anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Sudah macam-macam kejahatan yang mereka lakukan. Tidak ada satu hal pun yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, pada waktu orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan berkata, bangsa-bangsa yang jahat seperti ini Tuhan akan binasakan. Tuhan berkata, Tuhan itu membenci orang-orang yang membenci dia dan membalas dengan membinasakan mereka. Tuhan tidak menunda pembalasan bagi orang yang membenci Tuhan dan yang melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Saudara, benci Tuhan bukan hanya benci pribadinya, tapi mereka juga membenci setiap hal baik yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Karena mereka terus melakukan kejahatan, mungkin orang lihat dari luar, kenapa bertahun-tahun orang Kanaan gak dihukum? Tapi satu titik itu, Tuhan berkata mereka akan dihukum dan dibinasakan. Mereka dibunuh dan dibinasakan. Tugu-tugu berhala mereka dihancurkan. Karena saudara, Allah yang adil itu adalah Allah yang pasti saudara menghukum orang yang berdosa. Kita sering lupa saudara bahwa Allah itu pasti akan menghukum orang yang berdosa. Ya, kita lupa bahwa apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Mungkin tidak langsung terjadi, tapi selalu akan terjadi. Apa yang kita lakukan itu akan dihukum oleh Tuhan.
Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. So, pengkhotbah setelah mengamati semua yang ada di dalam dunia ini, apa yang orang-orang kerjakan, apa yang diperbuat oleh orang, dia berkata semua itu sia-sia. Dan diakhiri dengan sebuah kalimat bahwa pada akhirnya apapun yang dilakukan orang, apapun yang kita lakukan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, entahkah itu perbuatan kita yang baik atau perbuatan jahat kita, dosa kita yang kita taruh dalam hati kita, yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi, itu pasti akan dibawa ke pengadilan. Untuk apa dibawa ke pengadilan? Roma pasal 2 ayat 6 berkata, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tadi kan ada perbuatan yang dilakukan, ada yang baik, ada yang jahat. Tuhan pasti akan bawa ke pengadilan. Dan Tuhan akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan dibalas baik. Orang yang berbuat dosa akan dibalas dengan kutukan dan hukuman dari Tuhan. Saudara, kalau kita dibawa ke pengadilan Tuhan, kira-kira apa balasannya untuk kita? Apa balasan Tuhan untuk kita kalau kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan? Mungkin kita rasa ya, hidup kita selama ini buat jahat, buat dosa, ya, nonton film-film yang gak benar, bohongin orang, tipu orang, dan berbagai macam dosa yang lain. Lalu kita rasa, kok gak ada apa-apa ya? Tokonya makin rame gitu ya. Anak-anaknya juga sekolahnya pinter. Kayaknya nggak ada akibat dari perbuatan itu. Saudara, kalau ada orang-orang seperti itu, saudara mesti ingat, Tuhan yang adil itu pasti akan membawa saudara dan saya ke pengadilan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan balas semua perbuatan kita. Tidak ada perbuatan apapun dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak balas. Oh, saudara, ini harusnya mengerikan kita. Ya. Kalau orang begitu hebat, begitu luar biasa saja, Tuhan tidak segan-segan untuk membinasakan mereka. Apalagi kita, saudara, orang yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa ini. Setelah Tuhan itu akan menghakimi kita dan menghukum kita. Tapi saudara, Allah yang adil itu luar biasanya. Kalau saya bayangkan hidup saya, pasti saya akan dihukum oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah poin yang kedua ini, yaitu bahwa Allah yang adil itu ternyata tidak menghukum kita. Kenapa Allah tidak menghukum kita? Bukan karena kita itu lebih baik daripada orang lain. Nah, orang-orang di Kanaan itu kan 7 bangsa yang besar. Mereka itu bangsa yang hebat, pasukannya kuat, mereka orang yang pintar, punya peradaban, dan mereka terus berbuat dosa, maka dihukum oleh Tuhan. Tapi di tanah Kanaan juga, sekarang masuk sebuah bangsa yang tidak dihukum oleh Tuhan. Satu-satunya bangsa yang tidak dihukum oleh Tuhan. Bangsa apa itu? Bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak menghukum mereka? Apa karena mereka bangsa yang melakukan hal yang baik, tidak berdosa? Tidak, saudara. Apa karena mereka orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang punya segala sesuatu? Tidak, saudara. Justru firman Tuhan berkata, bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga, lalu hati Tuhan itu terpikat kepada kamu. Bukan. Bukankah kamu ini, kata firman Tuhan, yang paling kecil dari segala bangsa? Kalau mau bandingkan 7 bangsa Kanaan yang dihukum oleh Tuhan, bangsa Israel kagak ada apa-apanya. Ini bangsa budak, tidak terpelajar, gak punya apa-apa, baru keluar dari tanah Mesir. Ini bangsa yang gak punya apa-apa. Bukan karena kelebihan kamu, kata Tuhan, maka Tuhan memilih kamu, menjadikan kamu umat yang kudus, dan menjadikan kamu bangsa kesayangan Tuhan. Bukan karena kelebihan kamu. Tapi kenapa? Tetapi karena Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka dia menyelamatkan kamu dari Mesir dan membawa kamu ke tanah perjanjian, tempat di mana ada banyak berkat yang Tuhan sediakan.
Saudara, ini luar biasa sekali. Kita itu kalau ada orang dihukum sama Tuhan, bahkan dihukum dengan berat oleh Tuhan, bahkan dibinasakan oleh Tuhan, kita nggak usah heran. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Dia pasti membalas orang jahat menurut kejahatannya. Jadi kalau ada lihat orang jahat, lalu mendapat musibah, dihukum oleh Tuhan, saudara kita nggak usah heran. Kalau orang jahat nggak dihukum Tuhan, kita mesti heran, betul tidak? Kalau orang jahat nggak dihukum, kita heran. Kalau orang jahat dihukum, Tuhan itu berarti adil. Orang jahat dihukum oleh Tuhan. Kita mesti heran kalau ada orang yang hidupnya nggak benar, lalu kemudian tidak dihukum oleh Tuhan. Itu saudara dan saya. Kita ini orang hidup nggak benar. Dari kecil sampai besar kita hidup dalam berbagai-bagai dosa dan pelanggaran. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan membawa kita keluar dari hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu. Menjadikan kita anak-anak Tuhan, bahkan memberkati kita, menyertai kita. Bukan karena kita ini orang yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana. Bukan karena pelanggaran kita lebih ringan daripada orang-orang di luar sana. Bukan karena kita punya sesuatu yang lebih besar, lebih hebat. Kita ini orang yang mungkin lebih kaya dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih bisa apa-apa daripada orang lain. Bukan saudara. Karena di luar sana ada banyak orang yang lebih hebat dari kita, yang lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih bisa melayani daripada kita. Tapi Tuhan tidak pilih mereka, tapi Tuhan pilih kita. Tuhan selamatkan kita, bahkan Tuhan memakai kita. Bukan karena kita tuh lebih baik daripada mereka. Mungkin ya saudara ada yang berkata, kalau gitu Tuhan gak adil dong. Masa ada yang dihukum, tapi ada yang tidak dihukum, betul gak? Kenapa tadi orang jahat pasti dihukum, lalu kita ini orang-orang yang juga jahat sebenarnya dan tidak punya apa-apa ini tidak dihukum, tapi malah dikasih oleh Tuhan. Saudara, ada satu ayat di dalam Roma, itu Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Roma, orang Kristen. Dia berkata begini, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi ceritanya saudara-saudara di perjanjian lama itu Esau dan Yakub ini kakak adik. Yang lebih baik yang mana sebenarnya? Esau. Ya, karakternya lebih bagus daripada Yakub. Yakub ini tukang tipu, nggak menghormati orang tua. Kehidupannya betul-betul kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan asalnya. Ya, asalnya tuh dia nggak sesuai kehendak Tuhan. Suka menipu, orangnya licik dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata atau Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Lalu ada orang bertanya, ya atau Paulus bertanya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah itu tidak mungkin tidak adil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi bukan karena usaha pekerjaan kita, maka kita itu mendapatkan kemurahan Tuhan dan diampuni Tuhan, diberkati dan dikasihi Tuhan. Bukan saudara. Semua itu adalah karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan buat hidup kita. Jadi kalau hari ini kita bisa datang ke sini sebagai anak Tuhan, tadi menyembah Tuhan, bersyukur karena kita diberkati Tuhan. Bahkan mungkin sebagian di sini ada yang dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, melayani Tuhan. Itu semua bukan karena kita hebat saudara. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Bukan karena Tuhan itu melihat kita ini lebih potensial daripada orang-orang di luar sana. Kita ini sebenarnya orang-orang jahat. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan memilih untuk memberikan belas kasihan kepada kita. Dan bermurah hati kepada kita. Itulah sebabnya saudara, kurang ajar sekali kalau kita itu datang kepada Tuhan petantang, petenteng, merasa kita lebih baik daripada orang lain. Apalagi kalau sambil pelayanan merasa, wah saya itu melayani karena saya bisa, saya pinter main musik, maka saya itu dipakai Tuhan. Saya itu pinter ngomong, maka saya jadi pemimpin pujian, menjadi pengkhotbah. Saya itu pinter sekali manajemen gereja, maka saya jadi majelis jemaat. Saya ini orang yang kaya, maka saya bisa jadi orang-orang yang mengurus keuangan gereja.
Saudara, itu orang-orang kurang ajar. Karena mereka pikir Tuhan pakai mereka, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan berkati hidup mereka karena mereka lebih baik. Atau karena mereka punya sesuatu, atau karena mereka bisa sesuatu. Tuhan bilang, Tuhan selamatkan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan pakai kita. Semuanya hanya karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Kalau saudara bisa duduk di sini melayani Tuhan bahkan, ingat-ingat saudara, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Itu belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Kita gak layak, tapi Tuhan kasih kita melayani Tuhan. Mungkin ada di antara yang berpikir kalau gitu enak ya, kita boleh buat jahat, kita boleh berdosa. Tuhan kan tidak lihat usaha pekerjaan saya, lalu saya bisa melakukan apa saja. Karena saya berdosa pun Tuhan mengasihi saya. Tapi Allah yang adil saudara harus ingat, Allah yang adil bisa bermurah hati kepada kita. Tapi di dalam kemurahan hati Allah itu selalu ada keadilan Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Maka poin yang ketiga itu adalah bahwa Allah yang adil, walaupun dia bermurah hati kepada kita, tapi dia tetap adil. Dia membalas ketaatan dengan berkat dan ketidaktaatan dengan kutuk. Nah saudara, orang Israel itu waktu diselamatkan Tuhan, waktu dipilih Tuhan, dijadikan umat kesayangan Tuhan, mereka itu bukan bangsa yang hebat, bukan bangsa yang baik, bukan bangsa yang punya apa-apa dan bisa apa-apa, tapi Tuhan selamatkan mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi setelah mereka diselamatkan, Tuhan berkata begini di dalam firman Tuhan, persis setelah Tuhan bilang Tuhan menyelamatkan mereka dan tidak menghukum mereka, Tuhan berkata, jadi itu kan artinya, karena kamu itu sudah diselamatkan tanpa kamu melakukan apa-apa. Jadi katanya, engkau harus berpegang pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Karena kalau kamu melakukan peraturan dan perintah Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan mengasihi engkau, aku akan membuat engkau banyak, aku akan memberkati ladangmu, memberkati kambing dombamu, memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, segala yang kamu punya akan diberkati di tanah yang Tuhan berikan kepada kamu. Memang kata Tuhan, kamu waktu jadi anak Tuhan, waktu jadi umat Tuhan yang disayangi oleh Tuhan, kamu gak perlu apa-apa, bukan hasil usahamu. Tapi kalau sudah jadi anak Tuhan, kamu harus hidup berpegang pada ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Sebab orang yang berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan, mereka yang akan dibalas Tuhan dengan berkat yang melimpah. Tapi orang yang tidak taat, walaupun sudah anak Tuhan, walaupun sudah diselamatkan Tuhan, mereka itu akan hidup dengan berbagai-bagai kutukan dan hukuman yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak berpegang kepada peraturan yang Tuhan berikan. Jadi saudara jangan kira ya, kita jadi orang Kristen lalu kita bisa apa aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Kan enak ya jadi orang Kristen ya, nggak perlu ngapa-ngapain bisa masuk surga. Pernah nggak dengar orang begitu? Ya, orang Kristen enak, nggak perlu apa-apa, nggak perlu melakukan apa-apa, segalanya kasih karunia bisa masuk surga. Tapi saudara jangan lupa ya, jangan sampai kita ngomong, ya udah kalau gitu nanti kalau saya udah tua, udah mau dipanggil Tuhan, baru percaya Tuhan, ya, baru melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena nggak perlu begitu pun semua masuk surga. Betul saudara, semua akan masuk surga kalau percaya kepada Tuhan oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara pasti akan masuk surga. Tapi saudara, tidak mungkin orang yang sepanjang umur hidupnya itu dengan setia melakukan firman Tuhan, yang seumur hidup dipersembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan membalas sama dengan orang yang seumur hidupnya hidup untuk diri sendiri, tidak pernah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, sepanjang umur hidupnya masih dipenuhi dengan berbagai-bagai dosa dan kesalahan. Tidak mungkin sama saudara, karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Nah saudara, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15, jadi konteks ayat ini adalah Paulus berkata, setiap orang percaya itu diselamatkan oleh Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua orang percaya kehidupannya itu dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Jadi kita semua ini sama,
dasarnya Yesus Kristus. Tapi kita membangun hidup kita itu berbeda-beda. Paulus berkata, ada orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, ada yang dengan perak, ada yang dengan batu permata, ada dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami. Jadi orang bangun hidupnya di dalam Tuhan itu bisa beda-beda. Ada orang yang sungguh-sungguh giat melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Orang-orang yang apa-apa dia berani berikan sepenuhnya kepada Tuhan, kerja siang malam. Walaupun orang tidak lihat, dia bekerja buat Tuhan. Dia berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia tidak nipu, dia tidak curi, dia tidak benci sama orang. Dia mengasihi orang, dia bekerja mati-matian buat Tuhan. Nah, orang seperti ini membangun dengan emas dan perak dan batu permata. Tapi ada orang Kristen yang sebaliknya. Udah percaya Tuhan mungkin dari kecil, tapi seumur hidup tidak pernah mau memberikan apa-apa buat Tuhan. Dipanggil sama musuh, ayo ikut pelayanan. Nah, tidak mau pelayanan, toko rame, anak masih kecil, ya kan? Toko rame, nggak bisa, sibuk untuk melayani Tuhan. Kalau gereja ada pelayanan, ada proyek pelayanan membutuhkan dana, wah nggak bisa keluar buat Tuhan, nggak bisa. Semua disimpan karena untuk dirinya sendiri. Tidak pernah berkorban untuk Tuhan, jangankan melayani Tuhan, jangankan memberi untuk Tuhan. Ke gereja pun bolong-bolong, ya. Tidak tentu ke gereja. Kadang-kadang kalau ramai tidak ke gereja, kalau jalan-jalan tidak ke gereja. Saudara, orang seperti itu kata firman Tuhan, mereka membangun itu seperti dengan rumput kering atau jerami. Tapi sekali kelak katanya, sekarang sih nggak terlalu kelihatan, ya. Semua yang duduk di sini kelihatan sama saja. Tapi Alkitab berkata, satu hari kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kalau kita masuk surga nih saudara ya, semua yang kita bangun dan kerjakan dalam hidup kita itu akan diuji dengan api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Jadi seperti emas, perak, kalau lewat api itu menjadi murni, menjadi makin berharga, makin berkilau-kilauan. Itu akan mendapatkan upahnya. Tapi orang yang membangun hidupnya dengan sembarangan, dengan barang-barang yang tidak berharga, dengan rumput dan jerami, mereka itu akan bisa diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, seperti terbakar. Jadi nggak sama saudara. Jangan pikir yang duduk di sini semua akan dibalas Tuhan sama. Tidak sama saudara. Kalau saudara bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan, Tuhan akan membalas saudara dengan berkat-berkat kemurahan yang berlimpah-limpah. Tapi kalau saudara hidupnya sembarangan, hidupnya tidak taat kepada Tuhan, hidupnya tidak berkorban untuk Tuhan, tidak serahkan hidup buat Tuhan. Saudara jangan heran kalau hidup kita satu hari nanti, Tuhan akan balas dengan berbagai macam hukuman, berbagai macam kutukan. Dan tidak disertai Tuhan, dan tidak disertai berkat kemurahan Tuhan. Diselamatkan enggak? Diselamatkan. Tapi hidupnya itu seperti diselamatkan dari dalam api. So Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dia selamatkan kita karena dia mengasihi kita. Dan dia bahkan mau memberkati hidup kita. Dengan berjalan bersama dengan dia, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan janji akan memberkati kita. Waktu saya membayangkan ini, saya berpikir bagaimana Tuhan bisa adil. Ya, bagaimana kita menyebut Tuhan itu adil? Kenapa saya orang yang begitu jahat, yang menyimpan banyak dosa dalam hidup saya, Tuhan mau selamatkan? Bukankah hukuman itu harus dinyatakan atas diri saya? Bukankah harusnya saya dikutuk oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu adil, harusnya kita semua dihukum. Tapi kita tidak dihukum, malah kita diberkati oleh Tuhan. Itu karena kita itu menyembah Allah yang sudah menanggung hukuman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 di sana dikatakan begini. Akan tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita ini saudara yang harusnya menderita. Harusnya karena pemberontakan kita dan kesalahan kita, kita itu ditikam dan diremukkan.
Tapi dia yang menanggung itu karena pemberontakan dan kejahatan kita. Jadi hukuman kita itu bukan dihapus oleh Tuhan, tapi Tuhan tanggungkan di atas kayu salib bagi kita di dalam diri Kristus Yesus. Jadi saudara, setiap kali saudara lihat salib itu, mungkin ada banyak perasaan kita pada waktu kita lihat salib. Tapi setiap kali kita lihat salib, setiap kali saya lihat salib, salib di gereja, mungkin saudara punya salib, ya, kalung salib, atau apapun salib yang saudara lihat, saudara mesti ingat satu hal. Kalau saudara lihat salib, saudara mesti ingat bahwa kita yang seharusnya ada di situ. Saudara dan saya yang harusnya ada di situ. Tapi kita nggak ada di situ. Kenapa? Karena Kristus sudah mati buat kita. Karena Kristus sudah menderita buat kita. Karena Kristus sudah tanggung hukuman kita. Maka kita bisa terima kasih karunia dari Tuhan, diselamatkan dari hidup kita yang berdosa itu, dan hari ini jadi anak-anak Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni kita. Tuhan akan berkati hidup kita, asal kita mau percaya kepada Tuhan, berjalan bersama Dia, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya selamatkan kita, akan menyertai kita, keluarga kita, kehidupan kita, sepanjang umur hidup kita, menerima berkat-berkat dan kemurahan dari Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau hidupnya kita jauh dari Tuhan, bukan hanya mungkin kita satu hari akan, perbuatan kita itu akan seperti jerami yang diselamatkan tapi seperti terbakar. Tapi mungkin saja sebenarnya kita belum hidup di dalam Tuhan dan masih satu hari akan dihukum oleh Tuhan ketika kita diadili oleh Tuhan. So hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidupnya dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Waktu hidup kita berubah, di situ Tuhan akan memberkati kita. Setelah saya tutup khotbah ini dengan sebuah cerita atau sebuah kisah tentang dua orang yang namanya Christopher dan Claire Brown. Saudara, dua orang ini adalah dua orang Australia tinggal di kota Sydney dan mereka tiba-tiba menjadi terkenal sekali, cukup terkenal lah di Sydney pada waktu itu pada bulan Juni tahun 2022. Nah saudara, keluarga ini nih seorang ayah punya anak satu, anak perempuan. Nah papanya ini cukup berada, bukan orang sangat kaya sekali tapi juga bukan orang yang miskin. Jadi dia cukup berada, dia punya pekerjaan sebagai seorang pemain saham. Jadi dia main saham, jual beli saham, lalu dia menjadi orang yang cukup berada. Dia punya rumah yang bagus di Sydney, anaknya, anak satu-satunya sangat dimanja sama dia. Lalu dibawa atau disekolahkan ke sekolah yang salah satu yang terbaik di Sydney. Jadi sekolahnya sekolah bagus. Jadi yang berikutnya ini adalah gambar anaknya ya, mungkin dengan teman-temannya. Sekolahnya sekolah yang baik. Jadi dari kecil anak ini karena hidup dari keluarga yang kaya mungkin dia dimanja papanya ya, apa-apa nggak usah kerja, apa-apa disediakan. Sehingga dari kecil udah terbiasa nggak bekerja lalu bisa dapat sesuatu dalam hidupnya. Sampai dia besar pun dia merasa begitu, nggak usah kerja bisa dapat sesuatu. Nah saudara, singkat cerita papanya meninggal pada bulan Januari tahun 2022. Jadi papanya setelah mati kemudian pengacara membacakan surat wasiat dari papanya. Jadi papanya ini orang meninggalkan harta kekayaan buat anaknya itu, anak satu-satunya itu 12 juta Australian dollar. Jadi 12 juta dolar Australia. Kalau di kurs sekarang di Indonesia itu kira-kira 126 miliar rupiah. Nah cukup banyak ya cukup kaya berarti papanya ini. Tapi di dalam surat wasiat itu ketika dibaca, itu papanya ngomong begini di surat wasiat, anak saya Claire dapat 12 juta dolar Australia dengan satu syarat. Syaratnya adalah dia harus mencari satu pekerjaan dan bekerja. Ya. Jadi kalau mau dapat uang 12 juta Australia dolar itu, dia harus bekerja, cari pekerjaan. Karena papanya nggak mau dia hidupnya hanya santai-santai menikmati harta tanpa berkontribusi, tanpa pernah bekerja di dalam hidupnya. Pekerjaan apapun boleh, kerja dimanapun boleh, yang penting dia kerja. Yang penting tidak malas-malasan, yang penting hidupnya berubah. Saudara, kalau kita ditawarin begitu, kita ngapain? Kalau ada yang bilang sama kita, nih ya ada 126 miliar ya, kalau mau dapat kerja. Kerja apa aja boleh. Kita pasti cepat-cepat kerja kan ya. Cepat-cepat kerja. Jangankan satu pekerjaan, 2 kerjaan pun kita mau, 3 kerjaan pun mau.
asalkan dapat uangnya 126 miliar. Tapi aneh saudara, sungguh aneh sekali. Anak ini yang namanya Claire Brown ini tidak mau bekerja. Dia tahu kalau dia kerja, dia akan dapat warisan dari papanya 126 miliar itu. Atau 12 juta dolar itu. Tapi dia tetap tidak mau kerja. Dia nggak biasa kerja. Dia nggak mau ubah hidupnya. Padahal kalau dia kerja, dia bisa dapat banyak uang. Lalu bagaimana dia hidup? Akhirnya dia luntang-lantung. Dia menjadi homeless. Jadi gelandangan, saudara-saudara. Lalu dia hidup bagaimana? Dia makan dari bantuan pemerintah. Ya, jadi dia ada bansos dari pemerintah, kasih uang sedikit sekali untuk dia makan. Jadi dia makan seadanya dari uang pemerintah itu. Hidupnya jadi susah, hidupnya di jalan, hidupnya makannya nggak enak. Hanya karena dia tidak mau merubah hidupnya. Dia sebenarnya bisa dapat semua berkat atau semua kekayaan bapaknya. Asalkan dia cari satu saja pekerjaan. Ubah hidupnya, berubah, cari pekerjaan. Dia bisa dapat semua hal itu. Tapi dia pilih tidak lakukan itu. Dan justru hidupnya makin susah. Soalnya waktu kita dengar cerita itu mungkin dalam hati kita ini orang bodoh banget ya. Ya, ini orang mungkin kalau kita mau marah, goblok banget gitu ya. Kok bisa-bisanya nggak mau merubah hidupnya, padahal tahu di belakangnya itu ada berkat yang besar, ada kekayaan yang besar. Tapi bukannya hidup kita juga seperti itu. Sebagai orang percaya bukannya hidup kita juga seperti itu. Kita tahu kalau kita merubah hidup kita, percaya kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan itu pasti akan berkati kita. Tuhan pasti akan sediakan berkat-berkat yang berkelimpahan, menuntun hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu, tapi seringkali kita nggak mampu atau tidak mau mengubah kehidupan kita. Kita terus bercokol dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, dengan hidup kita yang lama. Kita nggak mau berubah. Walaupun kita tahu bahwa kalau kita berubah, kita tahu kalau kita mau merubah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita dan memberkati hidup kita. Dan satu hari Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita tahu, tapi berapa sering kita tetap tidak mau berubah. Kita tetap menikmati kehidupan kita yang lama. Bahkan kita diajak untuk datang ke gereja, melayani Tuhan, kita nggak mau. Kita merasa hidup yang lebih lama ini lebih enak daripada hidup di belakang yang lebih bahagia, lebih banyak berkatnya karena melakukan kehendak Tuhan. Saudara, memang ya saudara ya, berubah itu tidak mudah, berubah itu tidak gampang. Ya. Kalau kita udah seumur hidup melakukan kehidupan kita dengan penuh dosa tidak berkenan kepada Tuhan, tidak gampang. Seumur hidup kalau kita mencari dunia ini bukan cari Tuhan, lalu sekarang berubah cari Tuhan, itu tidak gampang. Kalau seumur hidup kita tidak pernah melayani Tuhan, tapi sekarang mau melayani Tuhan juga tidak gampang. Tapi percayalah saudara bahwa kalau kita berubah hidup kita, berjalan bersama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan mau apa saya lakukan dalam hidup saya, lalu melakukannya bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, pasti saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan memberkati kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam hidup ini terus berbuat jahat, terus tidak melakukan sesuatu buat Tuhan, saudara percayalah, pasti ada hukuman buat kehidupan kita. Sedang kita harus pilih saudara, apakah kita mau memberi hidup kita bagi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mau meninggalkan Tuhan dan hidup dengan dosa-dosa kita. Saudara, kalau saudara hari ini percaya bahwa Allah itu adil, kita harus melakukan sesuatu dalam hidup ini, harus berubah. Perbuatan kita harus perbuatan yang kalau kita berdiri di pengadilan Kristus, kita itu akan diganjar dengan berkat dan harta yang berlimpah-limpah di dalam kerajaan surga. Jadi kalau hari ini saudara belum pernah dalam hidup saudara melakukan apa-apa buat Tuhan, belum pernah hidup bagi Tuhan di dalam hidup saudara, ini kesempatan bagi kita untuk menjadi anak-anak yang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan mungkin punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mungkin panggil kita untuk setia kepada Tuhan. Tinggalkan dosa kita. Mungkin Tuhan panggil kita juga untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Ada banyak sekali tempat di mana saudara bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan.
Kalau saudara belum melayani Tuhan, saya tantang saudara hari ini, berubah hidupnya. Melayani Tuhan, tanya kepada musuh, kepada majelis, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Biar hidup saudara juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan untuk Tuhan, semua itu Tuhan akan lihat. Tuhan akan balas sesuai dengan perbuatan kita. Bahkan saudara, ada orang-orang yang Tuhan mungkin panggil secara khusus untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin selama ini kamu rasa tidak worth it untuk melakukan itu. Hidupnya susah, hidupnya banyak sekali tantangan. Atau ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk pergi menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kalau saudara ada orang-orang seperti itu di sini, saudara, hari ini kita mesti berubah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak serahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan heran tidak ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membalas segala perbuatan kita. Dan Tuhan akan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selamanya. Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan akan terus mengasihi kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rencana Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan pakai hidupku. Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya yang lama. Saya mau tinggalkan hidup yang lama. Hari ini saya komitmen, saya mau ikut Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan. Mau mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan biar seumur hidup saya ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada waktu umur hidup kita, waktu kita ketemu Tuhan, lalu kita lihat hidup kita di belakang. Kita melihat bukan hidup yang tidak pernah lakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi kita lihat hidup yang sudah berkorban, sudah memberi untuk Tuhan. Sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan di sana Tuhan menyambut kita dan memberkati kehidupan kita. Berapa banyak orang yang mau berkata demikian? Amin. Mari kita berdoa.